Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buka bersama antara Sriwijaya FC atau Sriwijaya Football Club atau SFC dengan Atta Halilintar beberapa waktu yang lalu memang termasuk aktivitas yang terviral, tetapi sekaligus juga barangkali termisteri. Terviral karena kegiatan buka bersama tersebut dari awal mulai ada rencana buka bersama tersebut sudah menjadi konsumsi media sosial, termasuk juga media massa tentunya, karena memang memiliki magnet tersendiri. Jadi beberapa konten di YouTube, di IG, dan juga pemberitaan di media massa, rencana buka bersama itu memang menjadi ramai. Makanya wajar kalau kita sebut terviral. Dan sebagian memang konten-konten itu dibanjiri oleh pengunjung atau viewer, karena memang Atta Halilintar sendiri merupakan seorang YouTuber papan atas, bukan hanya dalam negeri tapi juga di Asia. Katanya sih peringkat pertama di Asia, saya kurang mengetahui. Artinya memang wajar kemudian memang apapun yang berhubungan dengan Atta Halilintar itu menjadi daya tarik sendiri bagi konten-konten kreator dan juga bagi wartawan, yang mereka menganggap karena itu bisa menjadi penarik perhatian bagi masyarakat, bagi netizen, bagi pembaca, bagi penonton dan pemirsa untuk menyaksikan konten yang berhubungan dengan Atta Halilintar. Sementara Sriwijaya FC sendiri merupakan kesebelasan yang dulu sempat berjaya. Tadinya memang milik Persija-Tim. Kita doakan ya Sriwijaya, semoga kedepannya bisa kembali ke Liga. Mencoba menawarkan bagaimana ada pertemuan silaturahmi, mungkin ada hal yang bisa dibicarakan antara Sriwijaya FC manajemennya dan Atta Halilintar, dan kemudian kayung pun bersambut, kemudian sampai akhirnya heboh, dan pada tanggal 5 kemarin buka bersama berlangsung. Kalau di konten-konten itu bisa kita lihat ataupun di media massa kita lihat yang hadir itu antaranya Ustadz Wong Madura, bosnya Sate Madura, kemudian 2 orang wartawan, Rizky, dan satu lagi wartawan yang juga tergabung di peliput Sriwijaya FC, barangkali juga tergabung di manajemen Sriwijaya FC ya, dan Henry. Sementara Atta Halilintar sendiri hadir sendiri yang terlihat di kamera, walaupun mungkin dia pasti bersama timnya. Dan pada saat itu memang belum ada barangkali pembicaraan yang mengarah, yang terlihat di pemberitaan maupun statementnya Atta Halilintar maupun Henry Zainuddin, statement pribadi di IG ataupun kemudian dikutip oleh wartawan. Yang jelas saya sempat mencolek IG-nya Henry Zainuddin sebelum pertemuan itu, dan dijawab nanti saja, katanya tunggu setelah tanggal 5. Dan setelah tanggal 5 saya juga sempat mencolek kembali IG-nya, menanyakan kira-kira apa hasil pertemuan itu. Ternyata juga sampai sekarang belum dijawab, dan makanya itulah mungkin dari dasar itulah barangkali saya menyebut pertemuan itu menjadi pertemuan yang juga termisteri. Jadi tidak ada yang mengetahui apa sebenarnya hasil dari pertemuan itu, walaupun memang di beberapa kesempatan Henry Zainuddin juga menyatakan bahwa pertemuan itu memang sekedar sebatas silaturahmi dan jangan digosip-gosipin dulu. Tapi yang namanya berhubungan dengan hal-hal yang orang-orang public figure ini tentunya menjadi konsumsi sepak bola, terutama di Sriwijaya FC, barangkali mungkin juga bisa terrealisasi. Namun yang jelas ketika pertemuan buka bersama itu berakhir dan 2 hari setelah pertemuan itu, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, saya belum melihat hasil-hasil yang memang kemudian terekspos. Seperti apa bentuk kerjasama yang
terjalin. Seperti apa bentuk keterlibatan Atta Halilintar di Sriwijaya FC? Apakah sebagai chairman, apakah sebagai orang yang memang menjadi ikon? Yang jelas ketika buka bersama tersebut, Sriwijaya FC sudah menghadiahkan nomor cantik, nomor 10, dan itu pun atas nama Atta Halilintar dan istrinya Aurel. Sehingga memang dua kaos tim ya bernomor 10 itu memang diberi nama Atta Halilintar dan Aurel. Dan ketika itu Hendy sendiri dengan semangat mengatakan, "Aha, siap." Wah, Atta Halilintar siap. Barangkali artinya itu siap untuk bergabung, berinvestasi mungkin, ataupun mungkin bekerja sama. Yang jelas pada saat yang sama ketika pertemuan itu berlangsung, di Palembang juga terjadi hal yang juga di luar dugaan. Manajer yang juga wakil wali kota Pagar Alam, Fadli, itu menyatakan mengundurkan diri sebagai manajer. Nah, apakah penyebabnya juga ini menjadi sebuah misteri? Apakah karena memang dia punya masalah dengan manajemen Sriwijaya FC, ataupun mungkin punya masalah dengan wartawan pelipur Sriwijaya FC? Kalau saya dapat informasi selentingan, katanya ada hubungan yang kurang baik terbina antara wakil wali kota itu dengan para jurnalis pelipur Sriwijaya FC, atau mungkin kecewa karena hal-hal lain, misalnya karena tidak dilibatkan dalam proses kerjasama buka bersama dengan Atta Halilintar. Wah, saya juga tidak bisa memastikan. Yang jelas bahwa fakta yang ada, manajernya menyatakan mengundurkan diri. Kalaupun dikatakan tidak ada masalah, tentunya pengunduran diri itu bisa menjadi sinyal, bisa menjadi gambaran bahwa ada sesuatu yang terjadi. Karena kalau memang dia mau mengundurkan diri dari awal, mengapa jabatan itu diterimanya dan kemudian mengundurkan diri? Alangkah lebih baik barangkali dari awal dia tidak menerima tawaran jabatan itu, ataupun kalau dia menerima ya kita diselesaikan sampai kemudian musim ini, atau sampai kemudian ada gol-gol, ada hasil yang bisa didapati dari bergabungnya wakil wali kota itu di Sriwijaya FC. Yang jelas memang pertemuan antara Atta Halilintar dan manajemen Sriwijaya FC sudah berlangsung, sudah menjadi sebuah informasi yang viral, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah misteri. Apakah selamanya akan menjadi sebuah misteri? Hanya waktulah yang akan menjawabnya. Yang jelas pada saat ini katanya sih memang para pemain, para pelatih sudah memasuki masa libur Idul Fitri, dan barangkali jawaban-jawaban ini bisa kita dapati setelah Lebaran Idul Fitri. Yang jelas saya sebagai orang Sumsel dan juga memang walaupun bukan hobi sepak bola, tapi juga pendukung Sriwijaya FC, berharap akan ada hal-hal baru, ada gebrakan baru, ada investor yang tertarik. Sebenarnya bukan hanya Atta Halilintar yang bisa dijadikan peluang untuk berinvestasi. Tidak sedikit orang-orang punya harta, punya uang di Sumsel ini yang juga punya keinginan untuk bergabung, barangkali yang belum tersentuh, tinggal bagaimana menyentuhnya. Termasuk juga mungkin badan usaha milik negara, BUMN mungkin bisa dilibatkan, tinggal bagaimana sebenarnya keinginan kemauan juga Pak Gubernur Herman Deru untuk menyentuh mereka-mereka itu. Sentuhan lainnya barangkali yang bisa membuat Sriwijaya FC bisa mendapatkan investor baru dan bisa meningkatkan posisinya dari Liga 2 ke Liga 1. Jadi yang jelas posisi Sriwijaya FC saat ini berada di Liga 2. Kita sama-sama berdoa agar bisa mendapatkan posisi yang terbaik, bisa menciptakan rekor-rekor baru baik di Liga 2 maupun nanti ketika dia naik di Liga 1 dan pada musim-musim berikutnya. Yang jelas satu hal juga yang mungkin menjadi pertimbangan adalah mungkin posisi Presidir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI, walaupun tidak menjadi masalah, barangkali juga menjadi menjadi hal yang membuat posisi
mantan anggota DPD ini agak sulit bergerak secara luas karena dua jabatan yang disandangnya itu sama-sama strategis. Menahkodai KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumsel, dengan gerbong yang cukup lumayan gemuk. Di awal dulu memang dibandingkan KONI-KONI lain, termasuk pengurusan KONI yang memiliki jumlah pengurus yang lumayan banyak, dan juga sebagai presiden direktur Sriwijaya FC, dan ketiga jabatan direktur manajernya diserahkan kepada Fadli, ternyata wakil wali kota itu pun mengundurkan diri. Apakah pengunduran itu diterima dan kemudian Fadli memang tidak lagi menjadi manajer, atau mungkin diterima pengunduran diri dan Sriwijaya FC harus mencari manajer baru? Tentunya semuanya akan menjadi sebuah misteri. Oke, demikianlah analisis saya. Mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang kurang pas, mungkin ada yang kurang menyenangkan, mungkin ada pihak yang tidak bisa menerima, tetapi itulah kenyataan dan hal-hal yang mungkin menurut dasar pemikiran saya perlu menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua. Tentunya juga demi kebaikan Sriwijaya FC di masa mendatang, terutama di musim tahun ini. Semoga Sriwijaya FC tetap jaya. Laskar Ruang Kito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.